Pak Jenderal, melihat kemarin kubu dari Roy Suryo sudah datang lagi kemarin rame-rame ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus atas laporannya Pak Jokowi. Pak Jenderal melihatnya ini seperti apa nih Pak Jenderal? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, namanya manusia ya begitulah. Ya, saya awali dulu. Ya, saya tidak berfokus kepada Roy Suryo dan CS datang ke Polda Metro. Tapi saya buka titik Pandora dulu dari pernyataan pihak UGM sudah menyatakan langsung, baik itu dari rektornya sendiri maupun dari humasnya, menyatakan bahwa itu memang beliau Pak Jokowi itu jadi mahasiswa tahun 1980 sampai 1985, dikeluarkan ijazahnya itu dari Fakultas Kehutanan itu November 1985. Itu pihak rektorat sudah ngomong itu asli, ada dan mahasiswa. Di situ saya dulu berpikir, jadi saya kadang-kadang jadi bingung juga lah. Pihak UGM sudah ngomong, lo kenapa nggak berontak ke UGM? Bukan ke Pak Jokowi, ya ke UGM dong. Kok teriak-teriak itu sama nana menggantang asap, gitu loh. Makanya ya beliau Pak Jokowi tenang aja, saya mahasiswa, emang saya insinyur kok. Makanya di Kongres PSI itu tetap tuh insinyur Joko Widodo, berani kok dia. Nah, gitu. Jadi kita kembali dari situ, dari titik awal dulu ya. Pernyataan daripada pihak UGM. Kemarin sudah ngomong beliau tuh langsung tuh. Lah ngapain kalian berdebat, yang kalian tunjukkan tuh salinan. Lah salinan ini kan bukan produk hukum. Terus apa legal standing kok mencari-cari kesalahan terus? Ada apa sih kamu ini? Sudah pihaknya dari sana, ini kan universitas ternama loh ya. Kalau sudah ngomong, sudah mencetuskan dengan sekian ribu mahasiswanya, dia kan bertanggung jawabkan ini. Gitu loh. Kenapa masih ribut kamu? Jadi kelihatan sekali di sini ada tendensi khusus. Aneh menurut saya tuh, udahlah, orang bangsa Indonesia bukan orang tolol, orang cerdas semua, bisa mencermati tujuan kok kemana larinya. Bukan ansih hanya masalah ijazah. Saya sampaikan nih, kalau sudah ada niat-niat tertentu, ada apa? Tuh. Dan orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang pernah dari pemerintahan, ya orang-orang yang pernah dapat kue juga, orang-orang yang pernah mendampakkan kebijakan daripada Pak Jokowi. Merasa sakit hati, mungkin dendam dan lain sebagainya, tapi jangan dengan cara yang terlalu remeh-temeh gini dong. Ini terlalu kecil sekali itu loh cara kayak gini. Kok ngejar-ngejar ijazah aja, dia sudah jadi rakyat juga masih ijazah aja. Dari sini dulu saya bicara. Baru masuk kita ke tingkat mereka berduyun-duyun ke Polda, kan begitu ya? Nah mereka mau ngapain sana tuh? Mau minta gelar perkara khusus, emang kamu yang ngatur? Ini kan masih di tahap penyidikan dan belum menentukan siapa tersangkanya. Kok kamu sudah ribut? Waduh, amit-amit ya Bang Benny, orang-orang ini perlu diperiksa juga semuanya. Kok sampai sejauh itu kau berpikir? Mau gelar perkara apa kamu? Udahlah, kau jangan main-mainkan hukum lah. Ya. Semakin kau melakukan hal kayak gini akan dicatat semua. Ya. Jangan salahkan, tiba saatnya nanti bermuara kepada hukum. Itu kriteria fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik semakin tinggi dengan bukti-bukti yang kalian lakukan itu, baik melalui podcast, melalui wawancara, melalui TV, itu akan dibuktikan, akan dikumpulkan semua. Ya. Jadi saya tekankan di sini nggak ada mau minta gelar perkara itu lagi. Sebenarnya waktu di Polda, di Mabes Polri itu, ya, itu sudah dilakukan secara komprehensif. Ngapain ya ke Polda, mau minta apa kamu di situ? Polda itu anaknya Bareskrim. Kadang-kadang salah makan obat semua gitu loh. Masa mau nabrak ke Bareskrim? Bareskrim tuh yang pusatnya polisi di Indonesia. Gak mungkin dari Polda tuh mau berseberangan dengan Bareskrim. Kira-kira dia yang waras dikit lah berpikir gitu loh. Jangan selalu berpikir sempit. Sialnya tuh orang-orang yang ada ini orang-orang yang sebenarnya punya wawasan,
Tapi kalau oasis kok jadi sempit, orang jadi akan tahu kau dapat ilmu dari mana sih? Kira-kira gitu ya. Kalau saya ngomongnya apa adanya aja gitu. Lalu dari pihak Roy Suryo juga mengatakan bahwasannya mereka minta penyidik untuk mesita ijazah asli dari Pak Jokowi. Nanti kalau ke Amnesty Internasional jangan ngatur-ngatur penyidik. Kalau lari ke luar negeri aja, baru kau bisa maksa orang. Tapi di Kepolisian Republik Indonesia tidak punya hak kamu untuk memaksa, untuk meminta polisi untuk melakukan tindakan itu. Rahasia-rahasia penyidikan tentang apa yang sudah dilakukan itu, apakah sudah disita atau tidak, emang harus dipublikasikan pada dirimu. Itu kan semua tertuang di dalam pemeriksaan dan arsip-arsip daripada penyidik. Tidak semua harus dipublikasikan. Emang kamu harus sampaikan mana sita saja, pokoknya supaya barang bukti. Emang kamu siapa sih? Saya orang muangkal setengah mati loh, kok nggak habis-habisnya gitu loh. Apa sih maksud tujuanmu sebenarnya gitu loh. Saya berbicara di sini ya, tidak punya tendensi apa-apa, tapi berbicara khusus masalah ijazah saya di sini ya. Saya luruskan, kalau A saya bilang A, B, B, tapi sesuai dengan produk hukum. Jangan permainkan hukum lah untuk kepentingan-kepentinganmu dengan segala macam cara mendatangi orang lain, datang. Lama-lama nanti kalau ada nanti dukun di Gunung Sindur kau datengin nanti supaya minta petuah atau minta apa namanya, minta petunjuk apa yang harus kau lakukan. Nggak dapat, kau weto bisa kau nanti kau ke NTT sana minta gunung yang berapi itu. Siapa tahu nanti erupsinya tuh datang berikan wangsit kepada dirimu gitu loh. Saya ngomong mangkal banget loh. Oh itu lagi gitu loh. Sudahlah, kalian terlepas segala kekurangan beliau sebagai mantan presiden ke-7, kamu nggak pernah menerima jasa-jasa beliau. Ya, pernah saya sampaikan. Saya ini udah kenyang di daerah konflik, saya kenyang. Saya bertugas di mana-mana sudah kenyang, daerah timur udah kenyang. Tapi dibanding dengan beliau, ya, nggak ada apa-apanya saya ini. Ya. Beliau sudah mempunyai wacana secara global untuk membesarkan Indonesia. Tolonglah dilihat juga di situ. Apa kalian nggak malu gitu loh? Dengan kau menjelek-jelekkan presiden atau mantan presidenmu tuh di dunia internasional, kalian mempermalukan Indonesia. Mempermalukan Indonesia kalian tuh. Ini yang kalian nggak pernah berpikir gitu. Sampai ke Amnesty Internasional ada orang lagi ke sana. Apalagi kerjanya nih? Maka saya bilang lama-lama ya ke Gunung Sindur atau ke Wetobi sana gitu loh. Kalau nggak Gunung Semeru sana pas lagi erupsi kau berada di bawahnya. Ya syukur-syukur nggak kena asapnya ngomongnya. Itu kira-kira ya, saya nanya aja deh. Sudah dengan cara ilmu udah susah gitu loh. Terpaksa sedikit cara preman juga saya. Ya mereka preman, saya juga lebih preman gitu loh. Tapi Pak Jendra sendiri melihatnya Egy Sujana juga sudah sampai nih ke Amnesty Internasional gitu kan. Dan dia mengatakan langkah ini bukan sensasi, tapi tuntutan keadilan bagi negara yang hak-haknya dilanggar karena bersikap kritis. Tuntutan bersifat kritis bukan sensasi. Kalau gitu apa dong? Terus apa yang dipetik dari Amnesty Internasional ini? Menyangkut marwah, kredibilitas, integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Sama dengan mempermalukan Indonesia di mata dunia. Akhirnya orang dunia mengatakan, oh Indonesia ternyata seperti ini. Sadar nggak akan mengurangi investor-investor yang akan masuk ke bangsa Indonesia ini untuk mengembangkan bangsa Indonesia ini. Kasihan Pak Prabowo berangkat ke Amerika, berangkat ke sini hanya untuk menarik investor supaya menanamkan investasinya di dalam rangka mengembangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya terpaksa buka ini supaya watak dan otak kita tuh terbuka gitu. Jangan jelek-jelekin bangsa Indonesia ke mata dunia. Sama dengan kau tuh mengurung ya Indonesia supaya mata dunia itu tidak melihat ke Indonesia. Orang sudah lari ke Apollo, lari uranium, lari nuklir. Yang di sini dibicarakan masalah ijazah, masalah apa? Perusakan rumah ibadah, yang nggak jelas semua gitu loh. Menghancurkan wacana dan tatanan kerukunan daripada bangsa Indonesia. Ingat loh, cara-cara mereka sudah memecah belah. Namanya orang awam, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, dikiranya bener. Apalagi waktu Pak Rektor ngomong tuh dikiranya mantan rektor tuh bener kali, atau belangsapan semua kan. Besok-besok dia minta maaf dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Itulah saya kadang-kadang terpaksa saya ngomong rodok gendeng titik loh. Ya masalahnya kok nggak sadar-sadar terus itu loh. Sampai kapan selesainya masalah ini? Gitu loh.